Oh, you tell me stories, you tuck me in, and the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom, I'd fall asleep to the screaming, sound machine always speaking, left emotional scars. Now I'm 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21. Siapa yang membahayakan, Mas? Atau pemain penting buat Porto? Porto sih ada dua sih, Ada gitu. dua. Philip Anderson sama Joe Mario. Secara teknis ya secara Di atas pemain kertas, ya pasti kita Juve unggul lah unggul. segalanya gitu loh, tapi it can be happen everything gitu kan. Oke teman-teman, suara Juve ini balik lagi sama gue Jackie di spesial acara preview Liga Champion per-8 final. Porto dulu ya. Porto. Di tandang Porto vs ya jelas ya Juventus ya. Gue sama dua spesial ya, sama Bang Ayas dan sama Miko. Nanti akan banyak cerita tentang ini perjalanan kita, apakah ini satu titik buat ke final lagi atau satu titik in the end, janganlah. Tapi jangan final doang sih. Jangan. Jangan final aja. Semoga sih bisa juara. Selama ini sih gue sombong selalu menang. Mudah-mudahan gue bisa menang ya. Ya, soalnya ini gue ngeliatnya penentuan Pirlo champion ada di titik knock-off. Iya kan? Kasarnya kan di penyisian grup, ketika lo kalah lo masih ada match day berikutnya. Yes. Ya, ini sih memang home away. Cuman maksudnya nyawa lo cuma ada 2 di sini. Iya. Iya kan? Tapi sebelum kita bicara data, Porto vs Juve, menurut lo ini pertandingan bisa dikategorikan berat, ringan, sedang apa gimana? Kalau lo Kalau menurut gue kita dapat undian yang enak banget sih itu. enak ya? Ya undian yang enak dibanding kayak contohnya PSG ketemu sama Barca, kalau Barca ketemu Barca. Ya ini kita lebih enak gitu lawannya. Atau Atlanta Madrid ya. Iya, kemarin itu kan. Kalau lo ya gimana? Berat, ringan, sedang? Iya, dalam segi UCL sih kayaknya nggak ada yang ringan, nggak ada yang Nggak ada yang sedang ya. Tetap semuanya emang Berat. kuat-kuat ya. Berarti barang siapa yang lolos di 16 besar ya kuat, kayak Merda aja kan nggak lolos gitu. Benar. Ya kan? Jadi barang siapa yang lolos di 16 besar itu tim kuat, termasuk Porto ini gitu. Porto Tapi ya tadi Bang Miko bilang nyinggung masalah Juve paling mending sih dibanding Atlanta gitu. Kamu Madrid. Lazio lawan Munchen. Dia Munchen. Aduh, itu kayaknya Nightmare. iya. Nightmare buat mereka lagi pasti buset. Tapi Selesai deh yang gue. pertama kali Undian, kalau Miko kan tadi bilangnya Barca ya, sama PSG yang khawatirkan Undian. Lu Undian siapa waktu itu? Yang gue khawatirkan ya termasuk termasuk enggak dong, kita Khawatirkan. Munchen enggak. Kita enggak Oh iya, kita Munchen. nggak lawan Munchen. Kita enggak ketemu Iya. Munchen saat itu. Yang khawatirkan Sama sama juara grup ya. Sama-sama juara grup soalnya. ini Leipzig nggak Leipzig? Nggak ya? Leipzig. Leipzig. Tapi Leipzig ya. Tapi Porto belakangan ini termasuk tim yang sangat solid sih. Iya, gitu. Betul, solid ya. Oke, nanti kita bahas banyak lagi. Kita pengen slide pertama. Slide pertama, kalau misalkan ini, itu tadi gua kasih datanya kan? Siap. Kita bisa lihat di slide pertama. Kita ngomongin tentang perjalanan Juventus di
di grup selama grup dari match day 1 sampai match day 6 dan Porto dari match day 1 sampai match day 6. Overall kalau kita ngeliat data Juve sebenarnya kalau sisi gua bagus. Menangnya 5, kalah sekali. Betul. Kalahnya Jadi pun lawan Barca. dan ini match day pertama ya gue bisa maklumin Iya. gue masih tegang kali ya. Terus ada VAR 3 kali ya. Ada apa? Harus ada poinnya gitu. Ada Ada poin VAR 3 tiga kali gitu kan. Terus di Porto dia sekali kalah, seri sekali, 4 kali menang. Betul. Dari data ini, gue secara keseluruhan ngelihat ini udah on the track. Juve memang harus seperti ini, dia kan juara grup. Ya lu ngeliatnya gimana dari match day 1 match day 6 mengantar bisa ketemu Porto nih? Lu dulu deh, Ayas dulu deh. Pertama Pirlo yang gue bilang dari pertama kita bahas tentang Juve, gue melihat Pirlo nih malah lebih garangnya di UCL ya, dibanding di Serie A. Serie A, iya garang UCL. Di UCL kita nggak diunggulin, mungkin akhirnya dia lepas. Bisa di match pertama kita menang lawan Itu ada datanya. Juventus lawan Dinamo Kiev. ya. Kiev. Pertama Ada kita lawan Ferencvaros. iya. Ferencvaros dulu. Habis dari Barca kita kalah. Ferencvaros. Itu Barca kan kita ini yang kedua kan, pertandingan kedua kalau nggak salah, gitu loh. Jadi Betul, pertandingan kedua kan lawan Barca. Hmm. Nah itu waktu lawan Barca pun, Pertama kita kena pukul VAR 3 kali Morata Iya. gitu loh. Itu VAR-nya 5 cm. Iya. Sampai terakhir Gara-gara jari sih, gara-gara jari dong. sampai Terus gila, Gus karena kan ngomong kan, ya gol yang ketiga harus dikasih lah jadi 2-1, tapi nggak dikasih juga sama VAR-nya karena itu memang tipis banget sih dan Tipis banget. dan momennya tuh Cuadrado Morata lagi Iya, lagi iya, gitu, Morata. tiga-tiganya link banget tuh dua ngeling banget memang. Jadi tapi gue perhatiin sampai kita ketemu Porto ini Pirlo dapat belajar sih dari kesalahannya di leg pertama ketemu Barca gitu. Iya. Sampai akhirnya kita comeback, nggak ada yang nyangka kita bisa menang 3-0. Iya, sampai Kan? 3 ya. Sampai 3. Dipikirin orang menata ya paling menang tipis doang. Nah, sampai Allegri cuma di home ya. Iya. Di away belum pernah, di Belum, Pirlo iya. away gila. Momennya Mike nih. Momennya makin keren. Oh, iya, Keren. iya. Satu ya. Keren. Lu gimana Niko? Match day kita, match day pertama, match day 6. Kalau Apa yang lu gue lihat? tuh kalau Juve di champion ini Pirlo tuh nggak berhati-hati, Berhati-hati. nggak terlalu berhati-hati, nggak Nggak terlalu seperti yang di Serie A. berhati-hati. Kalau di Serie A, iya langsung Ngegas. ngegas dia. Karena dia mikirnya ya udahlah kalau di champion ini kan masih game tuh 6. Ya mungkin kalau dia apalagi lawan-lawannya kalau menurut gue di grup aja udah lumayan enteng ya. Iya. Ya cuma Kiev sama Ferencvaros. Iya. Ya secara statistik dua tim itu pasti ya di bawahnya kita lah. Paling musuh utama kita ya emang Barca doang gitu loh. Dan emang kenyataan kan pas kita pertama kali ketemu Barca kita kalah meskipun dengan 3 VAR gitu kan, tetap aja kita kalah secara. Terus Ronaldo ngapain kan itu? Iya betul. Ronaldo Iya, namanya. iya kan? Yang Ronaldo. itu Twitternya Yang Barca. di Iya, akhirnya dibales kan. Kalau nggak salah tuh Ronaldo Gimana Twitternya Barca? Jadi Twitter Barca saat itu nih, Bilang. remember nih kita sedikit. Twitter klub Barca bilang terima kasih sudah menyaksikan Gol. goal kami. Iya, Golnya iya, Messi, iya, ya. iya, iya. Akhirnya dibalas sama admin Twitter Juve bahwasanya kami akan bawakan tunggu saja. kami akan bawakan Bawakan gol yang sebenarnya. Iya, Akhirnya benar. benar, gitu. kan benar. Ronaldo gol dua kali walaupun via penalti ya. Iya. Tapi tentu ya sebagaimana kata fans sebelah kalau penaltinya banyak berarti tusukannya lebih banyak gitu. Iya. Masuk ke dalam kotak penalti lawan. Oh gitu alasannya. Alasannya Iya. begitu. Jadi kita pakai gitu nanti. Iya dong. Gitu. Ya jadi pas ketemu Barca ya itulah momen pentingnya Juve cuma di fase grup ya cuma pas ketemu Barca dan kebetulan karena kita nggak beruntung aja di ketemu pertama kali terus yang kedua ya mungkin Pirlo udah belajar lah ya gimana permainan yang Barca tuh yang benar-benar ya Barca musim ini jauh lah beda lah Iya. pertahanannya benar-benar rapuh banget ya pertahanannya jadi ya benar-benar bisa dieksploitasi banget sama Pirlo dan kenyataan Berarti overall penyisian grup oke nih gitu. penyisian grup sih oke banget dan Yes, oke. Oke banget sih Pirlo gitu. Dan bahkan mungkin dari Allegri ke Conte paling bagus sekarang Iya. di grup karena waktu Allegri berkali kita seri. sering Ah, maksudnya iya. apalagi yang pertama kali Iya kan? yang pertama Ini kali kita ketemu
kita cuma skala sekali menang 5 kali itu buat gue sih Pirlo oke banget. Oke banget. Oke, kita slide selanjutnya. Tapi gini, buat gue di luar dari ini nih, ngomongin Twitter. Kemarin kan sempet tuh lagi mabok ya admin Juve itu. Iya. Tapi gue dengar sih kata Itu gimana sih kata orang yang paham itu biasanya Tahu kan? agensi. Lo tau kan kok? Tahu kan? Itu agensi Aneh bener. katanya. Jadi agensi gitu loh. Jadi dilempar pihak ketiga ya? Dia lempar pihak ketiga. Jadi itu agensi yang gue balik lagi gue bilang berarti mengadminkan klub kesukaan tuh nggak ada dari passion dong gitu. Masa dari agensi di dikit-dikit nirlaba, dikit-dikit hal yang urusannya sama cuan gitu loh. Sangat disayangkan sih. Malu gue sebagai Juventini ada kalimat gitu walaupun udah dihapus ya. Pasti dihapus lah, dihapus ya. Langsung dihapus kan beberapa Si menit. mabok itu. Tapi udah kesebar gitu. Anjing. Apa Chelsea ya? Chelsea lagi kiper Mendy. Itu kocak. Udah gitu yang gua nggak sukanya dia kopas chain lokal ya. Itu yang gua nggak suka gitu. Chain lokal Udah ini. chain klub lokal gitu. Di kopas sama dia kemudian dimasukin ke Twitter. Udah gitu tuh Twitternya beda lagi harusnya ke Chelsea malah Iya itu malah kan. Juve. Itu yang jadi masalah. Iya, jadi masalah. Karena lo mau postingnya di Juve. Iya. Emang bener ini mah emang. Kalau ini malah gue official. berpikirnya ini orang pinter. Pinternya apa? Dia main di 2 tempat. Dari cuan jadi adminnya di Chelsea sama adminnya di Juve. Pinter juga nih orang nih kayaknya. Tapi dari sisi fans sih kelihatan gak profesional. Wah, kita kesal banget sih kasarnya. Gua tuh Gitu. pengen Dibahas di mana-mana itu sih. Iya, Kocak. pasti. Juve klub elit lu. Masa lu salah nge-tweet? Masa adminnya bukan dari fans yang dia suka. Iya. Salah nge-tweet itu bukan tipu bro masalahnya. Betul, Salah nge-tweet betul. itu. Betul. Gue tuh parah. Oke, udah gitu aja. Cukup dah yang itu. Oke, selanjutnya adalah masalah detail. Masalah detail di sini kita lihat datanya. Tadi gua udah lihat datanya. Oke. Menunjukkan Juventus superior dibanding datanya Porto nih secara detail ya. Kita lihat goalsnya Juve aja ada 14. Ngomongin gol nih ngomongin Morata nih canggih. Iya. Ya kan? Terus ngomongin kebobolannya Juve berarti 4 ya. Ya, Pak. Tapi Porto juga pun ini juga Porto kuat. tiga. Porto itu kalau kita lihat kemarin di penyisian selama 6 pertandingan dia tuh sempat clean sheet itu ada 5 kalau nggak salah. Dia kebobolan tuh cuma lawan City. Dia kalahnya lawan City, dia cuma kalahnya lawan City. Selebihnya bisa benar-benar nahan serangan musuh. Makanya wah, nih kayaknya pertandingan antara Penyerangan terbaik. benteng kokoh pertahanan lawan offense. goatnya offense. Yoi. Tapi dari data ini nih, lu apa yang pengen jadi concern lu yang mau kita bahas nih dari semua data-data tentang match day 1, match day 6 yang kita bisa bawa nih buat lawan Porto? Apa yang pengen lu bahas? Kalau bulan sih ini kelebihannya Juve saat ini ya dipegang Pirlo tuh benar-benar nekanin untuk ball possession banget, dimana nggak buru-buru banget ngebuang di depan, dan dia juga beda ya sama zamannya si Allegri ya, lebih suka untuk back pass banget. Nah kalau Pirlo tuh benar-benar sayap tengah, sayap ke depan, gagal lagi ke belakang, sayap lagi, cuma ke situ. Jarang banget Juve tuh sampai back pass lagi ke back pass ke kiper ya, itu jarang banget dan sekarang. Jadi ball possession-nya Juve sih yang bakal dominan banget untuk melawan Porto. Tapi kan kalau ngomongin isu ball possession nih, konferensi pers terakhir lu mau samain gue kayak Sari, mau samain Allegri, yang penting menang. Ya. Tapi kembali lagi. Itu seri kasih. Iya. Itu gimana hubungannya? Apakah Pirlo pragmatis membawanya di Champion atau di Champion tetap datanya seperti ini? Kalau di Champion data seperti ini, Pirlo tetap ball possession. Iya, Tapi kalau ngomongin data Serie A terakhir, lu mau samain gue sama Sari, lu mau samain Agnelli, Allegri, yang penting menang. Kalau gua lihat 2 pertandingan Gimana? terakhir Juve sih pas lawan 2 tim terakhir tuh tim elit ya, tim gede ya. Lawan Inter aja, Inter lawan aja ngantuk gue juga. Kesel-kesel ya. Itu babak kedua loh, itu babak kedua. Babak kesatunya masih banyak nyerangnya ya Juve ya. Soalnya ketemu 2 tim ini ya mungkin Pirlo juga berpikir lah kalau dia ngikutin kayak Sarri ya. Sarri itu kan jarang banget merombak formasi pemain, susunan pemain itu jarang banget. Orang-orang itu aja yang dimainin terus, akhirnya apa? Kehabisan bensin. Ya kan, tenaganya habis. Ya, kita berantakan. Nah, bener banget itu. Bener-bener berantakan banget. Nah,
mungkin Pirlo ini lebih belajar lagi gimana caranya untuk ngebunuh game seperti alanya Allegri. Kebukti kan 2 match terakhir lawan Roma sama Inter di Coppa, dia tuh mainin back tambahan di menit-menit terakhir untuk menjaga keunggulan yang ada. Gitu. Itu kali bikin konteks ya. Tapi kalau Messi sih rumput sih kayaknya. Tenang bayangan ya, tenang bayangan. Tapi emang mereka mungkin latihan kalau kesenggol dikit. Jatuh. Itu ajarannya Fidel Jadi kayak gitu. makanya kayaknya nular. Iya, ajarannya Fidel tuh. Lo gimana ya? Melihatnya apa di data seperti ini? Dari data seperti ini gue lebih ngelihat ke kemenangan Juve. Menang Juve dari Juve segi termasuk besar gitu. Dari 6 match jadi 5 match win gitu ya. Dan ini sangat-sangat jarang, gue singgung tadi, sangat-sangat jarang. Sebelumnya kita sama Allegri sama Sarri itu di grup stage menyusahkan diri sendiri gitu loh. Sering banget kita menyusahkan diri sendiri, termasuk Allegri ya. Allegri itu demen banget nyusahin dirinya gitu. Tapi dengan Pirlo belajar bahwasanya di champion itu yang membunuh atau yang jago lebih dulu ngebunuh itu yang menang gitu. Beberapa tahun belakang ini kan pemain atau klub yang juara di UCL adalah mereka yang mempunyai mesin pembunuh gitu. Betul. Mesin pembunuh yang sangat handal lah dari Madrid, dari kemudian Barca sebelumnya MSN, kemudian Madrid dengan trio PC-nya, kemudian Liverpool dengan trio Firmino, Salah, Mane-nya, kemudian kemarin terjadi pembantaian tragis itu kan sampai Munchen akhirnya juara ya kan. Itu berarti menandakan di UCL nggak main-main gitu, bukan tipe yang pragmatis. Tipe pragmatis sudah 10 tahun yang lalu lah. Terakhir itu Inter kalau nggak salah, waktu Mourinho treble-nya itu jadi trouble ya, gitu loh. Tapi setelah itu ya pembunuh gitu loh, jadi mesin pembunuh. berarti kita akan melihat Juve total ya. Harus total di Ya, UCL. total. berarti. Walaupun tandang dulu. Harus tandang dulu, harus total. Total. Seperti yang tadi gue bilang. Nyari gol, nyari poin. Ya. Iya. Kalau Juve di UCL tuh benar-benar udah ngegas aja udah. Ngegas. Iya, nggak berhati-hati kayak di Serie A, lebih slow down melihat tipe permainan musuh. Enggak. Kalau di Soalnya UCL parah bro, kemarin Roma lawan Inter Juve. Buset deh. Biarin orang nyerang. Iya kan? Dan bikin kita sport jantung ya, yang nonton juga aduh dak dik tuh gitu kemarin. Iya kan? Kayak waktu lawan Roma kan Henry Mkhitaryan ya. Iya, Itu itu ya. sampai Ini kemarin juga Inter juga lumayan tuh gesekan Hakimi. iya, Hakimi serem itu. Duel mulu tuh Duel Hakimi. mulu kan. Hakimi Cocok tuh buat Cocok. next ya. Buat Juve. Oh, Duel mulu tuh. Ya mungkin itu yang menyebabkan si Conte jadi kayak Kesel ya? sendiri. Kesel banget Nah, itu ngomongin Conte kesel nih. Conte kesel. Jujur gue ngelihat Conte kok jadi berlebihan nih orangnya. Maksudnya berlebihan sampai ribut sama Agnelli. Maksudnya di bench kan katanya nge-vacuumin kan. Menurut gue berlebihan sih. Karena gue ngeliatnya Conte ya nyari gaji aja lah di Inter lah. Profesional gitu. Nggak terlalu full hard harusnya. Dia kan bukan Internista kan gitu. Jadi menurut gue lo kalah lawan Inter, lagi kalah lawan Juve sudah gitu. It's a job aja. Tapi ternyata kemarin sampai ribut-ribut gitu loh kan. Lumayan rame lah di para Juventus dan para fans Merda. Ini ributnya masalah Arsies nih. Kok bisa? Apa benar-benar hanya di pertandingan ini atau emang udah? Nah, itu dia tuh gue nggak tahu. Cuman emang desas-desusnya kan awal bahwa sebelum terjadinya tendangan rumput itu si Martinez Conte ngamuk ya minta penalti gitu ke asisten wasit keempat saat itu. Nah, desas-desusnya ada beberapa orang yang menghina Conte dari benchnya Juve. Betul. Gitu. Siapa ya? Entah siapa. Ada yang bilang Bonucci bilang untuk tutup mulut dan fokus pada kerjaan. Ada yang bilang seperti itu sebagaimana dilansir oleh Nerazzurri Ale dari ininya mereka. Kemudian akhirnya Conte lepas kendali dan strength fingernya itu di babak pertama akhirnya dibalas sama Agnelli gitu kan. Tapi kalau lo bilang ini karena apa ya kita nggak tahu juga sih sebenarnya gitu. Iya, maksud gue ya lu kayak Internista aja nih. Iya. Tapi emang wajar sih bang, tekanan sih bang. Tekanan sih. Bayangin kalau seandainya dia sampai zero tituli lagi dengan gaji yang besar, dengan skuad yang benar-benar dimanjain sama
sama DS-nya Inter sih layak memang Conte seperti itu. Gitu. Iya, kalau kelengkapan squad sih bench sama intinya tuh 11-12 sama-sama kuat. Bagus sih Iya, sebenarnya. sama-sama gitu loh. Jadi Entah seharusnya Conte-nya yang mentok Nah. atau memang mental klubnya yang begitu-begitu aja ya kan, kita nggak tahu juga. Gitu. Sampai ada omongan Juventus ini udah bintang Conte dihapusnya gimana nih lu nggak nih kalau Harusnya ada sih. obrolan Juventus ini? harusnya sih. Harusnya. Soalnya Tapi kata Agnelli Iya. bijak juga. Itu kan masa lalu Conte kita harus hargai. tuh, Conte sekarang doang yang rese. Iya, gitu. iya. Gimana nih lu? Kalau menurut gua sih Lu ya sisi terlepas Juventus ini apa sisi Agnelli? terlepas dari dia tuh dulu Kapten. pemainnya Juve Tapi emang sama dia- kaptennya dia Juve. memang Dia ada- kan kalau main di Juve tuh dari gua Grinta emang. kecil tuh emang gerintanya tuh selalu keluar gitu loh. Ada ya. Dia totalitas lah, mainnya totalitas banget. Mungkin kalau kita ngeliat zaman setelah Conte mungkin kita bisa ngeliat dari cara mainnya Davies. Kalau sekarang ini ya mungkin cara mainnya Big Mac si Iya. McKenzie. Nah, dia tuh mainnya benar-benar totalitas. Tapi ya kembali lagi sih, seharusnya apalagi dia udah disematin sebagai salah satu legendnya Juve. Dapat bintang gitu loh. 50 legend. Iya, Termasuk dia termasuk 50 iya. bintang. Gila kan? Tapi dia apa ya? Attitude-nya itu loh yang menurut gue yang kurang gitu loh. Jadi Ada sisi arogan. kalau menurut gue apa ya? Gimana? Nggak layak sih. Jadi bintang nggak layak nih. Nggak layak sih menurut gue kalau dia Bincang sampai aja. kayak gitu. Nggak layak sih sebetulnya. Ganti Kayak Marquisio sama kali ya. Marquisio udah dibintangin belum ya? Sama Boniek kan dihapus kan? Masa? Boniek dihapus. Nggak, Marquisio udah dibintangin belum ya? Oh, belum gitu. Belum. Nah, ganti aja kan sama-sama nomor 8 tuh. Nah, bisa suatu. Tapi terakhir sih Juventus di Italia sih 65%-nya nolak gitu. Jadi dia lebih ngikut ke omongan Agnelli ya. Betul. Itu kan Berarti kan masa lalu Conte ya. 35%-nya juga ada yang nggak setuju juga Conte gitu. Berarti kejadian kemarin itu ada membekas di sebagian hati Juventus ini gitu. Karena ngelihat dia sebagai Il Nostro Capitano kita dulu gitu Itu kan. dia ada di momen-momen gedenya Juve. Momen gede Ya, juga. UCL, ada momen ada. TV. Betul. Terus wah banyak Dia ada. Cuman kenapa dia sampai seperti itu ya? Sebagian Juventus ini memang nggak bisa terima gitu. Makanya kenapa kemarin waktu ada bikin polling 35% besar lah kasarnya gitu. Enggak untuk kemungkinan, tapi Agnelli di situ bagus sih gitu. Tapi kalau gue ngelihat nih, gue sebagai fans Del Piero, gue ngelihat ya makan dah lo Agnelli sama Conte, dua orang itu yang bikin Del Piero keluar soalnya. Iya, benar. Kalau gue kembali lagi kalau sebagai fans Del Piero. Gitu. Ini ngomongin Conte, kita ngomongin Porto sedikit aja deh. Dari data dia di Liga Champions, gue ngeliatnya dia lebih bertahan ball possession-nya. Betul, ball possession-nya dia lebih sedikit ya, cuma sekitar 39-40%-an gitu deh. Iya. Jadi kayak dia benar-benar nitik beratkan untuk pertahanan dan serangan balik yang cepat. Karena tipe permainannya si Porto nih 4-3-3. Siapa sih pelatihnya Porto? Filippo bekas pemainnya Lazio. Sayapnya. Ini. Conceição. Ya, betul, Joao Conceição. Conceição. Sergio Conceição. Iya, iya. Nah, jadi dia tuh bener-bener kebukti ya di mana dia dalam 6 matchnya itu 5 pertandingannya tuh dia near goal, near kebobolan. Membuktikan kalau benar-benar dia nitik beratkan untuk pertahanan. Untuk goaling scoringnya juga dia lumayan kok, sekitar kalau nggak salah 10 ya 10. Jadi kalau 10 berarti ya 1,5-an lah. Iya 1,5 jadi Persentasenya ya? persentasenya. Jadi dia benar-benar nitik beratkan untuk pertahanan dulu, baru nanti dia kan counter attack yang cepat dari sayap-sayapnya. Nah, kalau counter attack itu gimana ya? Menurut kita siap nggak dari counter attack? Gue kalau untuk Pirlo yang sekarang sih gue yakin siap. Siap. Yakin lu siap. Yakin. Gasan dan Kelly ini lah. Tapi kalau karena gue baca dari kasus kemarin 2 pertandingan Roma sama Inter, kita sih siap dari counter. Benar. Siap. Apalagi kalau duetnya ya The Like Demiral gitu atau dengan Kelly ini boleh lah. Nanti ngomongin line up nanti. Ngomongin line up. Jadi siap kita kalau Siap. counter attack sama Siap. Porto ya. Oke. Slide berikutnya deh. Slide berikutnya adalah head to head. Head to head. Kita ternyata dikit ketemu Porto. Betul. Ya, jadi belum banyak dan cuma 4 dan head to head mengatakan Juve unggul. 3 pertandingan Juve unggul, 1 pertandingan seri. Jadi artinya Juve nggak pernah kalah. Belum pernah kalah. Ya? Belum pernah kalah. Belum ngeri juga. Makanya kan gitu belum ya. Head to head udah mengatakan begini. Jadi apakah ini menjadi sinyal bahwa ini akan mudah? Bagaimana, Bro?
Kalau menurut gue sih nggak mudah sih, soalnya namanya UCL, terus namanya juga keberuntungan ya, itu pasti ada aja lah ya. Siapa tahu kejadian 10 VAR buat Juve gagal ya kan, ketidakberuntungan lah ya, kita berpikirnya ke situ juga. Tapi kalau secara teknis ya secara permainan ya pasti kita unggul lah segalanya gitu loh. Tapi it can be happen everything gitu kan. Ya kan, tapi kalau ngelihat dari susunan pemain terus dengan mental Juve yang udah bisa lolos, pokoknya mental Juve tuh yang lagi up banget ya. Kasarnya kalau lagi main PS tuh merah semua lah pemainnya tuh semua, dari pemain yang udah dirotasi sama semuanya sama Pirlo tuh ya mental mereka tuh emang bener-bener satu lagi fight banget gitu loh. Jadi kalau menurut gue sih bisa lah kita lolos di knockout ini lawan Porto. Head-to-head gimana ya? Ya yakin gue. Yakin gue. Jadi cuman gue mikirnya di sini yang tadi bilang lucunya nih, sebelum lawan Porto ada yang nyentil Ronaldo. Ini melebar sedikit, ada yang nyentil Ronaldo, kata Casano, Juve jangan beranggapan bahwasanya lawan Porto itu mudah karena Ronaldo itu tidak akan bisa mampu mencetak 3 gol dalam satu pertandingan. Gue demen. Kalau ada yang nyentil Ronaldo, gue demen. Iya. Dia bakal membuktikan. Dia akan membuktikan biasanya dia bakal seperti membuktikan. itu. Jadi gue demen dah orang yang nyepelein Ronaldo gitu. Gue bukan fans Ronaldo, bukan. Kalau gue lebih tetap Ale Del Piero. Cuman kalau gue ngelihat Ronaldo nih dari zaman di Madrid, dari zaman di MU bahkan ada orang yang ngehina dia atau ngeritik dia balas di lapangan gitu. Gue lebih seneng sih saat kemarin Casano nih si anak bengal ngelempar statement gitu. Anti banget sama Juve dia. Benci banget dia sama Juve. Sampai terakhir ngomong kan Juve pernah datang sama saya tapi nggak diterima sama dia. Gila sih emang Juve banget. Oke, kita langsung slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah tentang formasi dan line up. Ini ada bocoran sedikit line up terakhir di Champions-nya Juve ini. SofaScore sih ngerekamnya 352. Yang kita tahu kan Juve selama ini 442. Iya. Ya kan? Ya walaupun ada perbedaan tapi line up-nya sudah pasti seperti ini. Line up terakhirnya adalah bulan apa ya waktu itu ya? Novemberan yang main adalah tengahnya McKennie, Arthur, ada Ramsey. Ya kan? Sayapnya Cuadrado, Sandro, Danilo, Bonucci, dan Delight, Cristiano Morata. Line up seperti ini menurut lo akan terulang lagi atau memang ada perubahan? Kalau melihat kondisi terakhir dari Arthur, berarti kemungkinan Arthur akan diganti. Arthur akan diganti. Dan mungkin polanya Juve sih kalau menurut gua polanya agak bunglon ya. Apalagi dalam formasi attack dan defense tuh dia agak bunglon. Soalnya kalau dia lagi attack, dia pasti akan misalkan 3 back di belakang. Atau enggak 2 back tapi dibantu sama si Bentancur yang jadi holding midfieldnya. Jadi dia pas kalau lagi nyerang dia bisa 3-5-2, tapi untuk bertahan dia pasti akan 4-4-2. Makanya di pola yang ada ini kalau bilang masih bunglon sih. Dimana kalau Arthur yang cedera mungkin akan diganti sama si Bentancur. Pasti kemungkinan. Plus Ramsey juga mungkin nggak main ya. Ramsey nggak main. Mungkin bisa diganti sama si Chiesa. Chiesa sih so far sangat membantu banget ya karena dia tuh rajin banget naik turunnya dan lebih konsisten ya dibanding si Bernardeschi ya. Permainannya masih lebih konsisten dengan Bernard. Jadi kalau menurut gue sih line up-nya hampir sama seperti ini, cuma penggantian yang seperti yang gue bilang si Ramsey diganti sama Chiesa, Federico Chiesa sama si Arthur diganti sama si Bentancur. Oke, nanti line up, kita bicara line up. Gue pengen tahu apakah formasi seperti ini akan dipakai. Tadi udah ya. Sekarang lo Yas, gimana Yas ngelihatnya Yas? Tadi kalau ngomongin formasi line up Juventus apa bakal begini lagi atau beda sih pasti. Beda ya pasti. Nah selain line up kita lihat geser dikit ke Porto nih Yas. Siapa yang membahayakan Yas? Atau pemain penting buat Porto nih? Porto sih ada 2 sih. Ada 2. Felipe Anderson sama Joe Mario. Felipe Anderson Lazio. Jadi Joe Mario sama Anderson itu tahu karakteristik taktikal di Serie A gitu. Karena dia alumni Lazio yang satu alumni Inter Merda kan. Kalau gua ngeliatnya Joe Mario juga kuat tuh megang bola. Iya, makanya itu. Joe Mario sama Felipe Anderson. Karena Joe Mario mantannya Inter kan. Iya. Tapi strikernya kayaknya mediocre kayaknya. Biasa aja. Masih belum kita terlalu terkenal ya. Lo siapa yang ngeliatnya? Siapa yang main penting di Porto? Kalau penting karena tadi yang gue bilang Porto tuh ngandelin pertahanan, ada si senior
yang PP. selalu brengsek itu loh yang mainnya. Tapi di match day terakhir PP nggak diturunin loh. Betul ya, mungkin dia Persiapan kali ya. persiapan juga atau mungkin cedera atau dia kena akumulasi kartu. Gitu. Tapi dia bagi lu PP udah termasuk senior sih. Iya. Ini tua juga sih sebenarnya. Dan termasuk teman dekatnya Ronaldo dia. Termasuk teman dekat Ronaldo, jadi mungkin PP akan dimainin buat ini. buat jagain Ronaldo, betul. Oh, kalau gua nggak ngeliat di pertahanan, karena menurut gua PP iya jago, tapi kan umur juga. Betul. Ya, Benar juga lambat. kecepatan pasti gua rasa kalau Sama di- Ciesa boleh lah ya. sama Ciesa Nah, kecepatan, gitu. sama Ciesa Diajak kecepatan lari, masih nah. kuat. Iya. Malah Diajak gue lari. agak serem sayapnya dia, Jo Mario. Sebelum ada mau Henderson. Yoi, ini agak serem kalau ngomongin nanti dia maunya counter attack. Iya. Iya. Apalagi pelatihnya kan juga tahu atmosfer Serie A gitu kan. Iya. Taktikal Serie A dia tahu. Sergio Conceição Iya. lawan lama juga di Parma pernah, di Lazio pernah. Karena di Lazio kan dia. Terkenal di Wah, gila tuh nyayapnya dia. Jadi formasi dan line up settingan lo kayak gimana ya? Bisa langsung. Kalau gue perhatiin formasi Kita lihat line dulu. up, Formasi line up ada ininya nih. Wih, mantap. Ada pilihannya nih. Formasinya nanti mau kayak gimana? 352, 442, 4-4-2 ya itu. 442. 4-4-2. Ya begitu lah, 442. Begini 442-nya. Yoi. Yoi. Kita dari kiper dulu. Buffon Dari atau Szczesny? Harus tes. Jujur Szczesny ya. Oke. Szczesny menurut lo udah layak jadi nomor 1? Layak banget. Atau sebenarnya ya gimana? Kalau gue sebagai Juventus ini pengennya kipernya Juve Italiano gitu. Italiano. Dari zaman Zoff, kemudian zaman Peruzzi, zaman sebelumnya lagi Tacconi, Tacconi ya, terus kemudian siapa namanya? Buffon ya kan. Tapi saat ini Szczesny Oke lah. Oke. Sayap kanan atau sayap kiri dulu? Sayap kiri Sandro tetap. Sayap kiri Sandro. Oke. Karena Sandro ex-nya apa namanya Porto ya. Dia itu sama Danilo mantan pemain Porto. Betul. Betul. Backnya bergeser nih, duet backnya mau siapa? Backnya De Ligt sama Chiellini sih. Karena terakhir Cieli yakin lu? Iya. Waduh. Gua dengar soalnya jangan lah. Gua dengar Bonucci soalnya Aduh. kurang ya. Cieli. Lagi cedera dia. Oh iya benar. Kalau terakhir itu dia kan diganti kan. Ya dia Dia Mira. diganti. Dia tapi kalau muda ya dia Mira. Enggak sih kalau menurut gua faktor kepemimpinan di belakang tuh di UCL menentukan gitu. Iya. Nah, kalau gua malah kebalikannya. Jadi Jadi gua lo nanti Oke. untuk main up nanti Oke. sabar. Ini ayat dulu. Sayap kanan. Sayap kanan Danilo. Danilo. Oke. Iya, betul. Tengahnya dua siapa? Tengahnya dua karena Arthur kemungkinan cedera ya. Bentakur. Itu Bentakur Rabiot sih. Bentakur Rabiot. Oke, Bentakur Rabiot. Ya sebenarnya dua-duanya lagi di format buat fight, bukan buat kayak regista. Iya, betul. Dua-duanya di format sama Pirlo dibuat antem, Iya. merebut bola, delivery, bukan ngebaca permainan. Iya. Sayapnya siapa nih? Kanan kiri? Kanannya sih Cuadrado sih. Cuadrado. 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 Ini satu tempat nih, Mike Chiesa. 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 Wah, Mike namanya. Ya, mereka sub ya, super sub ya. Iya, super sub. Striker? Morata Ronaldo. Morata, Karena Ronaldo. Dybala gue denger nggak meyakinkan juga untuk diturunin. Iya masih cedera kan. By the way, ngomongin Morata nih. Morata di Serie A anomali. Ya, Kebanyakan assist. dibanding gol. Tapi Morata di Champion tempatnya dia. Ya, Apakah ini membuktikan tempatnya dia? mudah-mudahan karena kita pernah masuk final karena gol Morata ya. Betul. 5 gol, 5 gol, 6 gol. Iya. Champion. Jadi buat gue mudah-mudahan ini sebagai ajang pembuktian Morata terhadap klub-klub yang udah ngebuang Iya. jasanya ya. Oke. Udah berapa kali dipinjemin ya kan? Yo, nggak dihargai banget ya kayaknya. Banget kayaknya Morata karena gue berarti di ATM sama di Chelsea memang angin-anginan gitu loh Morata. Di Juve dia kayak kembali. Formasi lu nih sekarang nih. Wah, kalau formasi gue Kiper lu 4-4-2 siapa? Kiper Szczesny tetap. Kiper saya nih. Formasi 4-4-2 ya. 4-4-2-nya kayak gini Betul. atau ada perbedaan? Enggak, 4-4-2 flat. Flat ya. Kiper Szczesny. Oke, kasihan. Bukan buat final Copa lah. Ya, mungkin udah ada dapat ininya ya. Kalau menurut gua Pirlo tuh gimana nih? dia Dan cukup motivator. betul, dia tuh cukup untuk saling satu, Iya. motivator utama dia. jadi kapo ultrasnya Juve sekarang. Kapun yang ultras banget. Back siapa duet nih? Kalau center back gua nebak sih Bonucci sama Chiellini karena menurut gua UCL ini benar-benar butuh leadership. Leadership. Betul, Sama leadership. alasannya Mayas ya. Leadership sama
apa ya, pengalaman mereka lah, pengalaman yang bisa baca permainan di mana kan pasti Juve akan attack ya. Pasti akan attack meskipun mainnya di Porto juga pasti akan attack. Nah, dia butuh dua center back yang pengalaman. Oke, sayap kanan, back sayap kanan, full back sayap kanan. Hampir sama sih kayak Yas ya. Danilo sama Cuadrado itu udah oke banget lah. Oke, berarti saya tengahnya Cuadrado gitu maksud lo ya? Ya, back kanannya Danilo, back kirinya Alessandro. Back kanannya Alessandro. Betul. Dia tengahnya? Back tengahnya agak beda sama Yas tuh yang di tengah. Siapa ya? Rabiot gue ganti sama si Big Mac. Wih, Magani. tapi dia line up jarang di situ. Selalu di sana. Jadi false sayap dia sebenarnya. Yes, betul. Ini kemana pernah line up di sini? Kalau lo berarti. Gue berharapnya soalnya kenapa formasinya kayak gini? Karena Chiesa masih kuat, Cuadrado ini kan sama-sama rajin, sama-sama rajin untuk naik turunnya. Nah, counter attack-nya Porto ini yang harus kita perhatiin. Makanya meminimalisir. Ingat gak kemarin Milan bisa kalah sama Siapa? Milan kalah sama Juve. Oh iya. Ya karena siapa? Dia tahu. Chiesa. Betul. Chiesa. Kekuatannya si Milan tuh kuat di serangan tuh di kiri. Dan ditaruhnya siapa? Chiesa. Ditekan sama Chiesa, diajak naik turun boleh, tapi pas nyerang, gol dari situ semua kedua-duanya. Karena Theo-nya akhirnya nggak bisa lama-lama ninggalin ruangnya. Betul. Karena Chiesa explore banget di situ. Betul, gitu. Jadi sampai cedera ditarik ya. Kasihan juga. Jadi menurut gue polanya akan lebih seperti ini. Dan untuk depannya hampir sama aja sih. Saya setuju Morata ya. Betul. Jadi siapa yang berkembang nanti nih? Jadi starnya nih di sini. Kalau menurut gue sih CR7 sih pasti. CR7 nih. Pasti CR7 dulu. Karena dia suka pertandingan yang big match gitu. Ya kayak gol lawan kemarin lawan Roma. Iya. Gila lu. Diserang sama Roma. Sampai pelatihnya ngomong, kita kalah sama Ronaldo. Iya. Kita nggak bikin kesalahan kan dia saat golnya Ronaldo, itu hanya Ronaldo yang bisa. Gila. One step dot tepat. Anjir. Itu kayak di ujung banget dasarnya kan. Mocok lagi. Gila. Dah, skor gimana nih skor nih? Terakhir skor, formasi udah semua kita bahas ya, daleman-daleman Porto Juve. Ini jadi pertandingan yang seru ya, karena tadi kita udah lihat Juve punya ball possession bagus banget di Champion, tapi Porto sebaliknya ball possessionnya lebih banyak bertahan. Apakah sesuai dengan prediksi kita atau malah bola itu bunda? Dan untuk terakhir prediksinya adalah prediksi skor ya. Siapa dulu nih yang mau prediksi skor? Boleh deh, Niko duluan. Kalau menurut gue Juve harus clean sheet, tapi harus menang. Jadi minimal 1 atau 2-0. Ya, pilih dong salah satu. 2-0. Miko 2-0. Atas, ditunggu-tunggu 1-3. banyak fans. Wih, 1-3. Aduh, ada gol gue ya. Ada tidak berat, soalnya Porto serangan baliknya serem sih. Dan kita di UCL lawan Ferencváros aja kita kebobolan. Kalau gue malah 1-0. Gue melihatnya pertandingan ini alot. Kalau lu kan jadi pertandingannya kan ini ya. Ini lebih soalnya karena kita terakhir itu under kalau kita bicara ininya gitu loh. Kalau itu sebelumnya tuh kita under. Ini kayaknya bola-bola besar. Kalau lu kan mainnya 3-0, 3-1 tuh menandakan sama-sama terbuka ya. Betul. Karena gue perhatiin tadi ada statistik antik sih, statistiknya adalah Porto maupun Juve tidak pernah ngejebolin atau gol bolanya itu 3 bola dan di babak pertama. Betul. Jadi kayaknya feeling gue sih banjir gol gitu. Jadi 1-3 lah. Oke, seru sih. 2-0 membuktikan Juve emang head to headnya emang segitu. Dan golnya akan di masing-masing babak. Oh gitu. Kalau gue head to headnya, gue ngeliatnya alot lah 1-0. Gue ngeliatnya head to head karena ini. Yang penting harus win. Iya. Oke teman-teman, itu aja tadi cerita kita udah banyak sama Miko sama Ayah, seru banget mengenai prediksi Porto vs Juve. Ya seperti harapan kita semua, kita bawa pulang poin ya, menang karena biar main di J Stadium. Jedanya berapa lagi sih? Ke 2 minggu. 2 minggu ya. Dan ini effortnya lagi bagus ya Juve ya. Iya. Lagi bagus. Trennya juga lagi bagus. Jadi mudah-mudahan ya kita nonton Liga Champions ini puas lah ya. Amin. Lain harapan di Liga Champions, final atau juara atau Bosen lah kalau final doang. Bosen kalau final doang harus juara dong. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Ekspektasi sih treble. Sextuple aja lagi. Kayak Munson. Kita nggak tahu ya kasarnya. Tetap Siap. optimis, adapun sebagai fans ya udah jalanin gitu. Sudah Ya. dibilang dari pertama kita di Juve di UCL tuh ya
disabarin aja sudah. Tuh. Kalau rezekinya dapat enggak ya udah. Oke, Dicoba lagi betul. tahun depan. Oke teman-teman, ajak semua teman-teman Juventus ini, ya kasih tahu nih sama Siap. teman-teman ulasan dari kita, dari para fans, bukan pengamat bola, ya. Jangan lupa share, like, and subscribe. Oke, sampai jumpa lagi di program selanjutnya. Vino Alavine, Forza Juve! Update berita itu aja.